Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam kuliah jarak jauh. Dan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah strategi pembelajaran sejarah. Materi kita kali ini adalah pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. Pertama-tama mari kita pahami dulu tentang karakter. Apakah itu karakter? Saya mengutip pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama ini saya kutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali mengatakan bahwa karakter adalah sifat yang menetap dalam diri manusia, sehingga ia melakukan suatu tindakan dengan mudah tanpa pikir panjang dan ia bahagia dengan tindakannya itu. Ini menurut Al-Ghazali. Jadi intinya adalah sifat yang menetap. Itulah karakter. Kalau sifat itu belum menetap, ya berarti itu belum menjadi karakter. Sifatnya masih mudah berubah misalnya dari satu sifat ke sifat lain, ini berarti sifat itu belum menjadi sebuah karakter. Kadangkala penyabar, kadangkala tidak sabaran, nah, itu berarti nah, sabar itu belum menjadi sifat yang menetap dalam diri orang itu. Jadi masih mudah berubah, masih belum stabil sifatnya atau karakternya. Nah, itu biasanya dialami oleh anak-anak remaja itu, yang masih dalam pencarian jati diri ya, atau ya sedang membangun karakternya. Nah, yang kedua adalah menurut Ibnu Miskawai. Nah, ini seorang ahli pendidikan karakter yang sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, menurutnya, karakter atau akhlak adalah keadaan jiwa yang menyebabkan seseorang bertindak tanpa berpikir dan dipertimbangkan secara mendalam. Dengan kata lain, karakter itu adalah perilaku yang sudah secara otomatis. Jadi, suatu perilaku yang muncul secara spontan, secara otomatis, tidak memikirkan lebih panjang lagi ya, dia akan melakukan itu ya, tapi otomatis tiba-tiba dia melakukan itu. Itulah karakter menurut ilmu Niskawai. Nah, kemudian bagaimanakah karakter itu terbentuk? Nah, kembali saya mengutip Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, karakter itu terbentuk melalui dua proses. Yang pertama adalah dari dalam keluar, atau aja ada proses dari dalam keluar, berarti dorongan internal, ada dorongan dari dalam, yaitu karena ada sifat yang menetap dalam diri seorang dan menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi ada sifat yang menetap di dalam diri seorang kemudian keluar menggerakkan anggota tubuhnya menjadi bentuk-bentuk tindakan atau perilaku tertentu. Nah, itu proses yang pertama. Proses yang kedua adalah proses dari luar ke dalam atau melalui dorongan eksternal, yaitu melalui kebiasaan atau latihan yang berulang-ulang sehingga menjadi sifat yang menetap. Ini berarti ada faktor eksternal yang lebih berpengaruh terhadap munculnya karakter seorang itu. Nah, di manakah ranah pendidikan karakter ini? Ranah pertama atau ranah kedua? Kalau dalam proses pertama, berarti itu sudah menjadi karakter sebenarnya, karena ya muncul dari dalam diri orang itu kemudian keluar. Nah, ini kan sudah menjadi karakter berarti. Jadi tidak ada masalah berarti gitu ya. Nah, berarti dengan demikian ranah pendidikan karakter itu adalah pada proses yang kedua, di mana di situ masih lebih dominan faktor dari luarnya, eksternal, untuk mendorong munculnya suatu karakter tertentu. Nah, sementara itu menurut Ibnu Miskawai, ini karakter terbentuk juga melalui dua proses. Yang pertama terjadi secara alamiah. Contohnya orang yang tertawanya itu keras. Ya, meskipun merespon sesuatu yang sebenarnya biasa saja, tapi dia tiba-tiba tertawanya sangat keras ya, dibanding yang lain.
hal yang tidak begitu lucu tapi tertawanya keras sekali misalnya. Ini terjadi karena dia mengalami proses alamiah. Jadi karakter yang terbentuk karena memang faktor alamiah. Faktor alamiah yang terjadi dalam diri seseorang itu. Yang kedua, menurut Miskawai, karakter terjadi melalui proses latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, saling berkaitan antara latihan dan pembiasaan menurut Miskawai. Ya ini ibaratnya seperti dalam dunia olahraga lah. Jadi di dunia olahraga itu kan sangat ditekankan tentang latihan, dan latihan itu terus menerus berulang-ulang gitu ya. Tiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali latihan. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar keterampilan itu kemudian menetap secara permanen di dalam diri orang itu ya. Nah, demikian pula dengan karakter, dengan dilatihkan secara berulang-ulang terus dari hari ke hari, maka lama-kelamaan itu akan menjadi menetap dalam diri orang dan permanen gitu ya, menjadi sesuatu yang permanen, dan kemudian akan keluar secara begitu saja, akan keluar secara otomatis, sehingga hasil dari proses latihan dan pembiasaan ini nanti adalah suatu proses otomatisasi, suatu perilaku yang keluar secara begitu saja, secara otomatis gitu. Nah barangkali orang punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang kebiasaan mungkin yang kurang atau belum baik ya, kurang baik. Nah, bisa enggak ini dirubah dengan melalui proses ini misalnya? Nah menurut Miskawai ini bisa. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu bisa dirubah atau digeser. Ketika kebiasaan itu berubah, maka pola pikir pun akan berubah. Nah, jadi ini kebiasaan yang berubah karena hasil latihan. Jadi misalnya kalau sepak bola misalnya, anak kecil sudah latihan, dia sebenarnya sejak pada mulanya sudah bawaannya dia bukan pemain yang kidal gitu. Tapi karena pelatihnya itu selalu melatih kaki kirinya, yang pada mulanya itu bukan menjadi bawaan dirinya, bukan menjadi kebiasaan diri kidal. Ini karena faktor kebiasaan yang dilatihkan secara berulang-ulang, secara terus-menerus gitu ya, sehingga menjadi permanen, menetap di dalam dirinya. Jadi mulanya seorang mungkin melakukan suatu dipikirkan atau ditimbang-timbang terlebih dahulu. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan setelah dilakukan secara berulang-ulang. Pemirsa sepak bola pada bolanya akan mendang dengan kaki kiri, mungkin akan ya berpikir panjang ya, bagaimana mengambil ancang-ancang, bagaimana akan menendang ya. Tapi kalau itu terus dilatihkan secara terus-menerus, maka pada akhirnya akan menjadi refleks. Tidak usah pikir panjang lagi bagaimana akan menendang bola menendang bola dengan kaki kiri. Nah, itu namanya perilaku yang sudah otomatis gitu ya. Perilaku otomatisasi. Ya mungkin kita bisa mengambil contoh dari dua pemain bola dunia saat ini, yaitu ya Ronaldo dan Messi misalnya. Nah, Ronaldo dengan ciri khas gocekannya yang meliuk-liuk gitu, itu kan tentu saja bukan hasil proses yang seketika ya, tapi proses yang sangat panjang sekali, berlatih dari hari ke hari, bertahun-tahun gitu ya. Dan sekarang ya bermain bola ya sudah seperti refleks saja gitu ya, sudah menjadi gerakan-gerakan yang otomatis ya, sudah keluar begitu saja gitu. Tidak perlu berpikir panjang, menyundul bola dengan ketinggian 2 meter lebih gitu, dan masuk ya, itu ya sudah suatu tindakan yang keluar secara refleks gitu ya, karena sudah terlatih gitu. Nah, demikian pula Messi ya, yang dan ciri khas kaki kirinya ya, itu dulu mungkin kalau kaki kirinya tidak dilatihkan terus menerus ya mungkin tidak seperti ini ya.
Ya, mungkin sejak awal memang sudah punya bawaan kidal ya, dan akhirnya dilatih terus kidalnya itu dan akhirnya menjadi ya seperti sekarang ini gitu. Nah itu kira-kira gambarannya. Karakter juga begitu ya. Apalagi kalau kemudian jangka waktunya lebih panjang lagi, wah ini akan perilaku otomatisnya akan lebih uh, spontan lagi gitu ya. Lalu bagaimana dengan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah? Ya, sejarah penting ya, dan potensial untuk pembentukan karakter, termasuk pembentukan karakter bangsa. Hamid Hasan, seorang ahli pendidikan sejarah dari UPI Bandung, mengatakan bahwa pendidikan sejarah ini sangat potensial, bahkan esensial untuk membangun pendidikan karakter. Nah, lalu bagaimana caranya agar sejarah ini bisa secara potensial dan esensial digunakan untuk pembangunan karakter? Ya, kita harus menilik bahwa sejarah itu tidak hanya berisi rentetan peristiwa, tapi sejarah lebih penting lagi dari itu adalah kaya dengan nilai-nilai. Nah, disinilah kekayaan nilai dari sejarah itulah yang menjadi basis pendidikan karakter. Oleh karena itu, untuk menjadikan sejarah sebagai sarana untuk membangun karakter, maka ya dua hal ini harus ditekankan ya, antara sejarahnya sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah pengetahuan, dan juga nilai-nilainya. Sehingga pendidikan sejarah akan lebih ideal apabila pertama tidak meninggalkan faktor kebenaran sejarahnya ya, faktor keilmuannya ya, karena itu penting ya. Bagaimanapun kebenaran sejarah ini juga perlu digali terus ya, dan menjadi sumber keilmuan bagi dunia ilmu pengetahuan. Tapi tidak boleh berhenti di situ agar sejarah menjadi sarana untuk membangun karakter ya. Harus ada proses yang kedua, yaitu menggali nilai-nilainya, nilai-nilai dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Itu kan sangat kaya dengan nilai-nilai sejarah. Nilai-nilai yang akan bisa mendukung sejarah sebagai media pendidikan karakter gitu. Dengan begitu ya, secara konseptual dapat dikatakan bahwa pembelajaran sejarah akan menjadi media atau sarana membangun karakter apabila pembelajarannya itu menekankan pada muatan-muatan yang sifatnya edukatif dalam rangka untuk membangun kesadaran nilai-nilai. Kesadaran nilai-nilai yang menjadi basis sejarah sebagai pendidikan karakter ya. Pembelajaran sejarah lebih diarahkan pada didaktik historis di unsur-unsur pendidikannya dari peristiwa masa lampau itu ya, dan tentu tidak dengan mengabaikan faktor historis akademiknya ya. Jadi faktor akademiknya tetap dipertahankan, tetapi tidak berhenti di situ, harus lebih diarahkan juga pada didaktik historis ya. Jadi muatan nilai-nilai dalam ya, atau yang terkandung dalam peristiwa di masa lampau. Nah, itulah kira-kira secara konsep bagaimana sejarah pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah ya. Dan secara rinci nanti bagaimana metode-metodenya ya, secara teknis begitu akan kita bahas di lain kesempatan. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.